Manchester City hajar Chelsea 2-0. Mbappe debut di La Liga, Los Blancos ditahan 1-1. Akhirnya Martin Paes main buat timnas Indonesia. Makin jadi, Arsenal sudah punya mental juara Liga Inggris. Napoli disikat 0-3 di pekan perdana. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Chelsea versus Manchester City. Citizen menang 2-0. Melawat ke markas Chelsea, Citizen menang 2-0. City mencetak gol di masing-masing babak lewat aksi Erling Haaland di menit ke-18 dan Mateo Kovacic di menit ke-84. Dengan hasil ini, laga debut Enzo Maresca sebagai manajer berakhir pahit. Di laga lainnya, Brentford menang 2-1 atas Crystal Palace. Pep terkejut City bisa menang di kandang Chelsea. Manchester City mengawali Liga Inggris 2024-2025 dengan kemenangan di kandang Chelsea. Kemenangan yang ternyata bikin Pep Guardiola selaku manajer terkejut sebab Guardiola tak menyangka City bisa menang di markas Chelsea yang musim lalu menyulitkan mereka. Bobol gawang Sanchez, Haaland gak penasaran lagi. Erling Haaland senang betul bisa membobol kiper Chelsea Robert Sanchez. Haaland seperti tak ingin memberikan nafas untuk para pesaingnya. Terlebih di tempat yang sama tahun lalu, Haaland gagal membawa City menang sekalipun bikin 2 gol. Bahkan Haaland sejatinya punya kesempatan emas mencetak hat-trick. Di laga itu andaikan sepakannya dalam situasi 1 lawan 1 dengan Sanchez tidak dibendung. Mallorca versus Real Madrid, Mbappe debut di La Liga, Los Blancos ditahan 1-1. Bermain di San Moix, Mallorca, Mbappe menjalani debutnya bersama Madrid di kompetisi Liga Spanyol. El Real unggul di menit ke-13 lewat aksi Rodrigo Goes. Vedat Muriqi berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-53 hingga akhirnya laga tuntas. Tak ada tambahan gol tercipta dan skor bertahan 1-1. Bagi Mbappe, debutnya di La Liga sedikit rusak karena Madrid gagal menang. Di laga lainnya, Real Sociedad kalah 1-2 dari Rayo Vallecano. Hellas Verona versus Napoli, Il Partenope disikat 0-3 di pekan perdana. Bermain di Stadio Marc Antonio Bentegodi, tuan rumah tampil apik dan berhasil melumat Napoli 3 gol tanpa balas lewat aksi Dailon Livramento di menit ke-50. Daniel Mosquera di menit ke-75 dan gol kedua Mosquera di menit ke-90+4. Hasil ini membuat debut Conte melatih Napoli di Serie A berakhir dengan nil poin. Lazio versus Venezia tanpa Jay Itzas, I Lagunari takluk 1-3. Lazio melawan Venezia di Stadio Olimpico. Tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-3 lewat aksi Anderson. Setelahnya, tuan rumah mampu mencetak 3 gol lewat aksi Tati Castellanos di menit ke-11, Mattia Zaccagni di menit ke-44, dan gol bunuh diri Giorgio Altare. Hasil yang bagus untuk Lazio di laga perdana seri musim 2024-2025. Cagliari versus AS Roma tuntas tanpa gol.
Tidak ada pemenang saat AS Roma bertandang ke markas Cagliari pada pekan pertama Liga Italia 2024-2025. Kedua tim bermain imbang tanpa gol. Di laga lainnya, Empoli bermain imbang 0-0 dengan Monza. Bologna bermain imbang 1-1 dengan Udinese. Hansi Flick yakin Gundogan akan tetap di Barcelona. Laporan yang beredar belakangan ini menyebut bahwa para petinggi Barcelona ingin melepas Gundogan pada musim panas ini. Gaji tinggi disebut-sebut sebagai salah satu penyebabnya. Sport mengklaim bahwa Gundogan juga sudah mengajukan permintaan agar dilepas. Namun Flick mengungkap bahwa ia sudah bicara dengan Gundogan. Pelatih asal Jerman itu meyakini Gundogan tidak akan pergi dari Barcelona. Akhirnya Martin Paes main buat timnas Indonesia. Menyala bangku. PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir mengumumkan peresmian Martin Paes berseragam timnas Indonesia. Diketahui PSSI akhirnya menang di Pengadilan Arbitrase Olahraga setelah sidang pada 15 Agustus kemarin. Kiper FC Dallas itu diyakini bakal debut di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari media sosial resmi FC Dallas, Martin Paes mengaku senang tak ketinggalan dirinya turut mengucap menyala bangku. Real Madrid gagal menang, Carlo Ancelotti berang. Real Madrid harus puas bermain 1-1 saat bertandang ke markas Mallorca pada pekan pertama Liga Spanyol 2024-2025. Kegagalan Real Madrid mengalahkan Mallorca pun membuat Carlo Ancelotti selaku pelatih merasa berang. Saya tidak senang dengan hasil imbang tersebut karena kami seharusnya bisa bermain lebih baik, akui Ancelotti dilansir Marca. Laga ini membuat kami banyak belajar. Kami belajar, kami masih memiliki banyak masalah, tambahnya. Momen Haaland ribut dengan Enzo di Chelsea versus Manchester City. Kemenangan Manchester City atas Chelsea pada pekan pertama Liga Inggris diwarnai cekcok antara Erling Haaland dan Enzo Fernandez. Di pertengahan laga, Haaland tertangkap kamera beberapa kali terlibat perseteruan dengan kapten Chelsea Enzo Fernandez. Momen pertama terjadi di awal babak pertama di mana Haaland terjatuh di depan gawang dalam upaya perebutan bola. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-74, Haaland dan Enzo kembali terlibat adu mulut. Kali ini Haaland murka karena Enzo tampak mengawalnya secara berlebihan dalam situasi bola mati. Tak hanya Mohamed Salah, Manchester City ikut pecahkan rekor gila di pekan pertama Liga Inggris. Manchester City seakan tidak ingin kalah dengan sosok Mohamed Salah yang memecahkan rekor gila di pekan pertama Liga Inggris 2024-2025. Dikutip Skolka pula, Manchester City kini menjadi klub pertama dalam sejarah yang meraih kemenangan beruntun dengan margin 2 gol atau lebih pada 10 laga berturut-turut. Sebelum menang dengan skor minimal 2 gol melawan Chelsea, The Citizen sudah melakukan hal sama pada 9 laga beruntun musim lalu. Makin jadi, Arsenal sudah punya mental juara Liga Inggris. Arsenal memang memasuki musim terpenting mereka, khususnya untuk Mikel Arteta. 2 tahun terakhir, The Gunners hampir jadi juara Liga, tetapi selalu terpeleset di bulan-bulan akhir. Kegagalan itu membentuk mental skuad Arsenal jadi lebih matang. Sekarang mereka siap mencoba lagi dan Arteta pun memuji perkembangan skuadnya. Saya tidak terkejut, mereka langsung menunjukkan mentalitas itu bahwa mereka akan siap untuk pertandingan pertama, kata Arteta. Mereka bahkan sudah mulai bersiap selama liburan. Mentalitas semacam itulah yang kami butuhkan, tandasnya. Panas dicoret dari laga Chelsea versus Manchester City. Raheem Sterling tuntut kejelasan. Enzo Maresca telah merilis skuad perdananya sebagai pelatih Chelsea. The Blues asuhannya menjamu Manchester City di Stamford Bridge pada pekan pertama Liga Premier Inggris 2024-2025, Minggu 18 Agustus.
Tetapi tidak ada nama Raheem Sterling baik di starting 11 maupun di bangku cadangan. Kubu winger 29 tahun itu sontak merilis pernyataan yang menuntut kejelasan dari Chelsea mengenai nasibnya di London Barat. Keputusan Maresca untuk mencoret Sterling mengundang tanda tanya besar terkait masa depan bekas penyerang City dan Liverpool itu. Meski bursa transfer tinggal menyisakan 2 pekan, Sterling sempat diisukan bisa hengkang musim panas ini dan Juventus menjadi salah satu potensi destinasinya. Casemiro mulai tunjukkan performa terbaik di Manchester United. Casemiro mulai kembali menunjukkan performa terbaik di Manchester United. Manajer setan merah Erik ten Hag yang mengungkap itu. Casemiro bermain sejak awal di pos gelandang Manchester United. Bermain penuh, Casemiro mampu melakukan 4 tackle sukses saat membantu pertahanan. Dalam data yang dilansir dari WhoScored, Casemiro juga menjadi pemain yang paling banyak melepas umpan kunci untuk MU dengan catatan 3 key passes. Sudah dapatkan Fofana, Milan masih inginkan Manu Kone. AC Milan terus berupaya memperkuat tim jelang penutupan bursa transfer musim panas. Rossoneri ingin datangkan Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Menurut laporan dari Jerman, Milan telah menyiapkan tawaran untuk Kone dan kesepakatan tersebut mungkin terjadi dalam waktu dekat. Milan dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 16 juta euro untuk mendapatkan jasa Kone, namun Mönchengladbach meminta harga sekitar 25 juta euro, tidak termasuk bonus. Roma kebut kesepakatan untuk pinjam Laurence Asignon dari Rennes. AS Roma dikabarkan hampir mendapatkan bek kanan Laurence Asignon dengan status pinjaman dengan opsi pembelian dari Stade Rennes seharga 10 juta euro. Di sisi lain, kedatangan Laurence Asignon akan membuat AS Roma mencoret Rick Karsdorp dari daftar skuad mereka, yang menunjukkan jika dia bukan bagian dari rencana mereka untuk musim baru di bawah pelatih Daniele De Rossi. Eintracht Frankfurt resmi boyong Arthur Theaty dari Stade Rennes. Klub peserta Bundesliga Jerman Eintracht Frankfurt telah mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan Arthur Theaty dari klub Prancis Stade Rennes pada bursa transfer musim panas tahun 2024 kali ini. Eintracht Frankfurt mendatangkan Arthur Theaty dari Stade Rennes dengan status sebagai pemain pinjaman selama 1 musim. Peminjaman tersebut juga disertai dengan opsi pembelian secara permanen di akhir kesepakatan atau pada musim panas 2025 mendatang. Yang menurut laman Get Football News Friends senilai 18 juta euro atau setara dengan 311,7 miliar rupiah. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!